Tragedi Mina di Arab Saudi yang menewaskan 769 jamaah mengguncang dunia. Tragedi ini hendaknya menjadi momen untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Selain untuk mencegah peristiwa ini terulang kembali, pembenahan juga perlu dilakukan untuk menjamin jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman. Lantas, apa saja perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Bukan hanya Arab Saudi selaku penyelenggara haji, pemerintah Indonesia sebagai negara yang memberangkatkan jamaah haji juga perlu melakukan perbaikan. Dengan adanya pembenahan sebelum berangkat, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Sebenarnya sejak November 2010, pemerintah Indonesia sudah melakukan sejumlah perbaikan berupa pemondokan jamaah haji yang lebih dekat. Perbaikan pun terus berlanjut hingga Agustus 2015 berupa adanya sistem pendataan haji yang terkoneksi dengan sistem komputer. Arab Saudi memang memiliki nilai tawar kuat karena ibadah haji hanya bisa diselenggarakan di negaranya. Namun Indonesia sebagai negara pengirim haji tidak boleh tinggal diam. Kita harus mendesak untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji karena menyangkut nyawa manusia. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita sudah bersama dengan dua orang tamu, Pak Sodik dan Mas Anggito. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita mendiskusikan hal yang sebetulnya tidak nyaman sesungguhnya, karena kita bicara soal tragedi Mina dan kita masih tertuju ke sana perhatian kita semua. Kita ingin menjadi lebih paham, lalu kemudian bisa membuat pilihan manajemen yang lebih baik di internal kita, dan juga bagaimana kita melakukan koordinasi lebih baik dengan pihak Arab Saudi. Saya ke Pak Sodik dulu. Mari kita bicara soal penyebab. Penyebab ini kan belum pasti, belum ada keterangan resmi dari pihak kerajaan Arab Saudi. Kemudian di segmen sebelumnya kami tampilkan pernyataan jamaah haji asal Indonesia yang melihat. Jadi masih potongan-potongan informasi. Ada setidaknya dua skenario soal apa yang dianggap menjadi penyebab. Menurut Bapak yang paling yang paling rasional terjadi sebetulnya yang mana, Pak Sodik? Mari kita dudukan dulu soal waktunya. Oke. Jamaah haji itu di Mina, ya, tanggal 8 itu 20% jamaah, tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 60% jamaah dan belum punya maktab. Tanggal 11, 12, 13 itu sudah ada maktab dan sudah ada pengaturan. Ya. Jadi untuk tanggal 10 terowongan sudah aman, ada waktu. Kemudian di Jamarot sudah aman. Yang tampaknya... Ini saya potong sedikit, ya. Khawatirnya pemirsa berpikir 10-nya 10 September, 10 bukan ya? 10 Julhijjah ya. Kita bicara soal ya. Jadi haji itu antara 8 sampai 13. Ya. Tanggal 8 jamaah haji mungkin 10% di Mina. Tanggal 9 di Arafah. Tanggal 11, 12 atau 13 jamaah haji sudah di tenda-tenda, sudah mulai ada pengaturan, ya, yang rawan. Dan inilah pelajaran bagi kita, lambat diantisipasi adalah tanggal 10 itu, karena hampir 60% jamaah adalah jalan kaki, dan jalan kaki itu adalah menuju Muzdalifah, kemudian menuju Mina, kemudian menuju Arafah. Saya alhamdulillah 8 kali di jalur itu, saya merasakan hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan di jalur itu. Bapak total berarti sudah membawa berapa kali bolak-balik, Pak? Saya 20 kali. 20 dan kali. 8 kalinya di lintasan itu. Sehingga saya Jadi Bapak ini anggota DPR, tapi sebetulnya latar belakang? Sebelumnya bertugas membimbing haji. Membimbing haji, oke. Supaya clear nih buat pemirsa, kenapa Bapak bilang bisa 20 kali gitu ya? Oh iya. Ya, karena untuk petugas kan boleh waktu itu. Oke. Jadi saya menganalisa berdasarkan pengalaman saya. Jadi 8 kali di sana saya merasakan adanya potensi bahaya itu. Ada kerumunan orang, ya. Waktu itu tanggal 10 ini harus catat tanggal 10. Tanggal 10 itu air bah dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk ke Arafah. Nah, seperempat menjelang Mina
itu jalan mulai terganggu. Kenapa? Karena ada tenda-tenda jamaah, ada sepeda motor petugas, ada ambulan petugas, dan ada lorong-lorong penghubung jalan 1, jalan 2, jalan 3. Jamaah karena merasa padat dari jalur 1 melalui lorong itu pindah ke jalur 2. Ini logikanya seperti kita antri gitu ya, misalnya ngelihat potensi loket tiket kereta kosong dikit kita pindah gitu ya. Kurang lebih biasanya punya mental begitu dan gitu. Dia merasa wah di sini padat, di sana kosong. Kayaknya padahal kosong, sama padatnya. Okay. Dan Mbak Lisa tentu saja beda dengan antri main bola. Ini 10 kali lebih padat. Bahkan air bah begitu. Jadi orang pindah 5 orang, 10 orang masuk ke jalur utama itu menimbulkan kredit. Jadi Bapak menyampaikan bahwa potensi itu memang sudah ada. Baik. Nah sekarang Mas Anggito sebagai orang yang punya otoritas, punya pengalaman di urusan haji dan umroh. Soal skenario pangeran gitu ya, itu kan kita kemudian melihat harus terbuka pada sekian banyak kemungkinan apa yang jadi penyebab. Mungkin nggak Mas Anggito bahwa ada pangeran hadir ke sana sehingga menghambat secara umum intinya lalu lintas di sana? Mbak Tina, pertama saya ingin menyampaikan belasungkawa ya kepada korban insiden Mina, mudah-mudahan husnul khotimah. Bagi jamaah yang masih sakit di rumah sakit, semoga Allah cabut penyakitnya dan bisa melaksanakan ibadah haji dan kembali dalam keadaan husnul mabrur. Begini, sebetulnya tidak hanya pangeran ya, tetapi memang banyak tamu-tamu VVIP ya. Presiden dari sebuah negara misi haji atau presiden yang datang juga diperlakukan sebagai tamu-tamu VVIP. Tapi seingat saya itu kalau tamu VVIP itu tidak melalui jalur-jalur umum. Biasanya mereka melalui jalur, kalau di Jamarat itu kan sudah ada landasan helikopter, helipad. Bahkan mereka naik helikopter untuk bisa melontar jumroh. Jadi logikanya kalau ada tamu-tamu VVIP lah. Super gitu, tamu VVIP maka treatmentnya adalah bukan harus melewati jalur yang umum, tetapi pakai jalur helikopter. khusus. Adakah kemudian perlakuan itu dialami oleh pejabat negara Indonesia yang pernah Mas Tito ketahui? Misalnya siapa? Yang tahun 2013 itu ada Wakil Presiden Budiono datang dan beliau tidak menggunakan jalur itu. Apalagi jalur 402 ini yang jalan Raja Fat ini bukan merupakan jalur yang biasa dipakai oleh jamaah haji Indonesia. Ya, ini jamaah umum yang kurang lebih jaraknya 500 meter dari jalan yang biasanya dipakai lalu masuk ke terowongan muasim gitu ya. Jadi intinya kalau tamu VVIP kemungkinan besar itu menggunakan jalur khusus lah. Jalur khusus. Apalagi yang jalur sekarang ini bukan merupakan jalur yang biasa. Setidaknya menggunakan kendaraan. Karena yang di bawah itu adalah jalur pejalan kaki. Oke, tamu VVIP setidak-tidaknya kendaraan. Jadi kalau tamu VVIP ini saya membayangkan ya bagaimana sebetulnya pendekatan kerajaan Arab Saudi kepada tamu VVIP. Apakah menawarkan atau sifatnya pilihannya dibatasi? Misalnya gini, ada VVIP saya pengen sama seperti jamaah umum gitu. Apakah dibolehkan? Setahu Mas Tito? Kalau setahu saya kalau itu tamu raja tidak. Enggak, oke. Dia menggunakan jalur khusus. Jadi pilihannya adalah naik kendaraan lewat jalur yang berbeda di atas atau menggunakan transportasi udara gitu ya, pakai helikopter. Itu adalah informasi awal soal bagaimana kemungkinan penyebabnya. Lalu sekarang kan isunya menjadi bergeser ke arah yang politis juga gitu ya. Kerajaan Arab Saudi merasa bahwa Iran melakukan politisasi terhadap isu ini. Di sisi lain juga Iran meminta bahwa Arab Saudi memperbaiki manajemennya. Bagaimana Pak Sodik memandang manajemen pengelolaan oleh Arab Saudi selama ini? Pertama soal Iran itu kan sejarahnya lama. Dari perbedaan pandangan politik, dari paham agama, ya dari misi untuk mengambil jadi ditangani oleh lembaga internasional. Memang mereka punya sejarah kurang bersahabatnya dengan Arab Saudi. Nah, bagaimana manajemen Arab Saudi dengan berbagai kelemahannya yang terus harus kita awasi, harus kita perbaiki. Saya boleh mengatakan bahwa mereka sudah bekerja keras, ya kan? Tapi tentu saja harus kita awasi, termasuk yang tadi antisipasi
7 langkah ke depan terhadap potensi-potensi bencana itu. Saya beri contoh, dulu terowongan satu arah. Iya. Ada potensi masalah, lambat diantisipasi, ada musibah. Sekarang diganti oleh 2 terowongan aman. Dulu Jamarot 2 lantai, ada potensi musibah tergencet, lambat diantisipasi, ada musibah. Ya, kemudian sekarang diganti 7 lantai aman. Nah, yang lambat diantisipasi ada ini, jalur Muzdalifah Mina untuk pejalan kaki terutama tanggal 10. Mbak Lisa, kalau saat itu ya, saya ulang, ada sepeda motor saja itu menghambat. Jadi misalnya gini, sepeda motor parkir petugas ya? Itu menghambat. Satu aja? Ya. Ada jamaah yang kecapean, minum, diam, itu menghambat. Ada ambulans petugas, kita sampai naik tuh, menghambat. Ditambah lagi banyak jamaah yang pindah jalur. Baik. Jadi kalau ada informasi ada jamaah 300 masuk tiba-tiba, apalagi menentang arus, itu teori yang paling memungkinkan terjadi musibah itu. Kita lanjutkan. Mas Anggito, kita juga ingin mendalami bagaimana hubungan selama ini, G2G-nya begitu ya, hubungan Indonesia dengan government to government antara Indonesia dengan Arab sesaat lagi.